hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak. Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Publik berspekulasi dan bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya akan menjadi sikap resmi dari PDIP setelah Hasto mendapatkan amnesti, semacam pengampunan hukum dari Presiden Republik Indonesia. Dulu memang banyak sekali spekulasi bahwa PDIP akan melunak dan PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah setelah Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang masih menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah seputar PDIP, karena ini tentu tidak bisa dilepaskan karena publik berspekulasi dan bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya akan menjadi sikap resmi dari PDIP setelah Hasto mendapatkan amnesti, semacam pengampunan hukum dari Presiden Republik Indonesia. Dulu memang banyak sekali spekulasi bahwa PDIP akan melunak dan PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah setelah Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden. Nah, itulah yang saya kira per hari ini masih belum clear dan masih menjadi teka-teki. Minimal publik belum tahu secara pasti apa sebenarnya sikap resmi dari PDIP. Kalau kita mendengarkan pidato politik Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, beberapa waktu yang lalu, di tengah simpang siurnya sikap resmi dari PDIP, Megawati menegaskan bahwa PDIP itu menjadi partai penyeimbang, bukan oposisi, dan tidak juga bergabung dengan koalisinya Prabowo dan Gibran. Itu fix dan clear. Ternyata definisi dari partai penyeimbang itu adalah akan mendukung penuh, akan mendukung total keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang itu dinilai pro dengan rakyat, menguntungkan masyarakat secara umum, tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan konstitusi. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dia itu bertentangan dengan hati nurani rakyat, bertabrakan dengan keadilan sosial, bertentangan dengan Pancasila, dan menunjukkan ketidakadilan secara hukum, katanya PDIP akan menjadi partai politik yang akan mengkritik secara keras dan PDIP akan bereaksi secara tajam. Itulah definisi apa yang disebut dengan partai penyeimbang versi PDIP, dan ini adalah sikap resmi yang mereka sampaikan dalam Kongres PDIP beberapa waktu lalu yang dilangsungkan di Bali. Kalau boleh saya mengistilahkan, partai penyeimbang ala PDIP ini mirip seperti teman tapi mesra. Nah, judul lagu kan ada tuh, teman tapi mesra. Judulnya memang PDIP itu berada di luar kekuasaan, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP itu dalam banyak hal secara praktis sudah melakukan kerjasama politik dengan pemerintahan Pak Prabowo. Kita bisa cek satu persatu. Dulu waktu awal-awal Prabowo Subianto dilantik jadi presiden, begitu banyak kebijakan-kebijakan politik yang saya kira memang kontroversial dan ditolak, serta mendapatkan resistensi dari publik. Soal kenaikan PPN 12%, soal revisi Undang-Undang TNI, soal misalnya program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian perumahan rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan begitu banyak menimbulkan kontroversi dan resistensi. Tapi kita ingat persis bahwa PDIP adalah menjadi salah satu partai politik yang paling depan, paling getol, dan memberikan dukungan politiknya secara total kepada setiap keputusan-keputusan strategis yang sudah dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk juga program makan bergizi gratis. Sekalipun sudah ada kritik kanan kiri, tapi PDIP di parlemen totali sudah memberikan sikap, yaitu mendukung sepenuhnya program-program prioritas pro rakyat yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah mirip orang teman tapi mesra. PDIP itu kalau mau jujur sebenarnya luarnya saja oposisi, tapi dalam prakteknya dalam banyak hal sudah bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Jadi penegasan menjadi partai penyeimbang sesaat setelah
Hasto mendapatkan amnesti, semacam pengampunan hukum dari Presiden Republik Indonesia, itu adalah sebagai salah satu bentuk penegasan bahwa sebenarnya PDIP itu dalam banyak hal sudah bekerja sama, mendukung penuh program-program strategis yang dimiliki oleh pemerintahan Prabowo. Kan itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, dalam banyak hal amnesti yang diberikan kepada Hasto dan kemudian PDIP menyatakan mendukung secara penuh, itu adalah bentuk penebalan bagaimana PDIP mengulurkan tangan, siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo sekalipun PDIP itu ada di luar. Nah, sementara pada saat yang bersamaan kita juga tahu bagaimana dalam korespondensi histori politiknya, sekalipun PDIP mendukung penuh banyak program-programnya Pak Prabowo Subianto, ada isu-isu yang kemudian terkait dengan kementerian tertentu yang sebenarnya PDIP kritis. Misalnya ketika ada upaya untuk melakukan penulisan ulang sejarah, PDIP kritis tuh. Dan banyak anggota DPR, legislator dari PDIP meminta supaya penulisan ulang sejarah itu ditinjau ulang hati-hati dan kalau bisa itu tidak dilanjutkan karena dikhawatirkan akan membuat potongan-potongan sejarah itu tidak ditampilkan secara utuh. Begitupun ketika ada persoalan-persoalan status yang terkait dengan kawan-kawan ojol misalnya, ojek online, saya kira kawan-kawan PDIP paling terdepan untuk memberikan advokasi dan pembelaan kepada kawan-kawan ojol karena dalam banyak hal mereka itu, para kawan-kawan ojol, merasa dirugikan oleh korporasi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan partai penyeimbang versi PDIP. Satu sisi akan mendukung penuh setiap program strategis pro rakyat yang dimiliki oleh Prabowo dan pada saat yang bersamaan akan memberikan sikap kritis jika kebijakan-kebijakannya itu tidak pro rakyat, anti demokrasi, bertentangan keadilan sosial dan anti Pancasila. Dan kemudian kalau ada keputusan-keputusan hukum yang katanya tidak berkeadilan juga akan dikritisi secara tajam. Clear, itu PDIP. Saya menyebutnya ini mirip seperti orang teman tapi mesra, berkawan dari luar, bersahabat dari luar, tapi dalam banyak hal bisa menyampaikan informasi dan kerjasama secara terbuka, khususnya dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Apa yang kemudian bisa dimaknai dalam konteks ini? Ya tentu saja ini menegaskan bahwa sebenarnya PDIP dan Gerindra itu baik-baik saja. Ini menegaskan bahwa personali hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu baik-baik saja. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara Prabowo Subianto mengatakan Gerindra dan PDIP itu ibarat kakak dan adik. Jadi penebalan-penebalan hubungan yang cukup akrab antara PDIP dan Gerindra, antara Prabowo dengan Megawati, saya kira sudah terjadi dalam berbagai event-event politik sebelumnya. Bukan hanya karena misalnya setelah mendapatkan amnesti, tiba-tiba kemudian PDIP itu memberikan sikap politik dukungan penuh kepada Prabowo. Ada unsur itunya, tapi penebalan-penebalan yang dimana PDIP sebenarnya sudah bekerja sama mendukung Prabowo, saya kira sudah terjadi. Terutama setelah Prabowo itu dilantik jadi presiden sejak 20 Oktober 2024 yang lalu. Nah itu artinya secara personally, secara kepartaian sebenarnya nggak soal PDIP itu di luar, tapi yang paling penting siap bekerja sama dan akan mengkritisi setiap apapun keputusan politik yang tidak pro rakyat yang nantinya kalau itu dilahirkan oleh pemerintahan Prabowo saat ini. Clear. Nah sebenarnya kalau mau jujur sebenarnya PDIP gitu ya dan rata-rata sio umum pengurus-pengurus dan kader mereka yang ada persoalan kan dengan wakil presiden yang dianggap sebagai replika politik dari Pak Jokowi. Ini tentu tidak bisa dilepaskan karena konflik politik di akhir masa kekuasaan Pak Jokowi di 2024 pecah kongsi. Jokowi memilih berkoalisi dengan Prabowo yang bersandingan dengan Gibran. Bagi saya per hari ini ada semacam sikap politik yang split yang dimiliki oleh PDIP. Satu sisi berkawan akrab dengan Prabowo, siap bekerja sama, tapi belum tentu bekerja sama dan mau melakukan kerjasama politik dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang notabene-nya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga disebut sebagai replika politiknya dari Pak Jokowi. Itu yang pertama. Nah yang kedua saya kira istilah politik penyeimbang atau penyeimbang politik saya kira bukan hanya dimainkan oleh PDIP hari-hari ini. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kalau kita memperlihatkan ya, bagaimana kondisi politik di negara kita saat ini memang sangat-sangat dramatis, misterius, hingga tak terduga. Ya. Kemesraan Jokowi dengan Ibu Megawati, PDI Perjuangan, ya itu sudah sejak lama.
Kemudian itu hancur berkeping-keping ya, setelah anaknya Pak Jokowi itu maju di Pilpres 2024 kemarin. Dan ini membuat putar balik ya kilas politik bagaimana Megawati dan Jokowi akhirnya pecah kongsi. Kemesraan Jokowi dengan Pak Prabowo setelah beliau ya bersama ya membangun koalisi ketika Pak Prabowo menjadi menteri Pak Jokowi hingga Jokowi mendukungnya dalam Pilpres 2024 kemarin. Dan kedekatan mereka ini sangatlah harmonis ya. Namun baru-baru ini bagaimana Prabowo membuat manuver yang sangat luar biasa, sangat membuat Jokowi terkejut ya. Kenapa? Ini lantaran bagaimana Prabowo Subianto memberikan abolisi hingga amnesti kepada lawan politiknya Jokowi, yaitu Hasto Kristianto hingga Tom Lembong. Dan kalau kita melihat juga bagaimana ya, Pak Prabowo membebaskan orang-orang yang pernah menghina Jokowi, memberikan amnesti kepada mereka. Ini menarik ya. Orang yang pernah menyakiti Pak Jokowi namun dibebaskan Prabowo. Ya, ini adalah hak prerogatifnya Presiden, benar. Namun siapa sangka bahwa hal ini bisa saja membuat Jokowi semakin terpuruk. Artinya bahwa apakah hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo ini akan pecah lagi. Setelah bagaimana Pak Prabowo membebaskan orang-orang yang menjadi lawan politiknya Jokowi. Kalau kita lihat bagaimana Termul ya, benar-benar sangat marah terhadap Prabowo Subianto ini, teman-teman. Prabowo dianggap tidak menghargai Jokowi, ya. Prabowo tidak dianggap mendukung Pak Jokowi. Ya. Inilah yang membuat publik marah, bukan publik sih, lebihnya ke pendukungnya Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.